Yap, saya Jovini Herian dari teknoup.com. Depan saya sudah ada Galaxy Tab S2 dan langsung saja saya akan membahas tentang desain, bodi, serta layar. Menelisik desain yang diusung, Samsung Galaxy Tab S2 menegaskan tampilan mewah dan tentu saja premium. Di sisinya dibalut dengan bahan berlapis logam, namun di belakangnya tetap masih mengenakan plastik. Lalu, di sisi kiri dan kanan belakang terlihat memiliki desain yang berbeda di antara permukaan handset lainnya. Di sisi kiri dan kanan ini terlihat memiliki desain yang sedikit melengkung atau menjorok ke dalam, yang berfungsi untuk membuat nyaman ketika Anda menggenggam tablet dari Samsung ini. Kemudian tablet ini sangat tipis, hanya memiliki ketebalan 5,6 mm saja, sehingga akan membuat Anda semakin nyaman dalam menggenggam Samsung Galaxy Tab S2 8 inci ini. Sayangnya, dengan harga 5 juta ke atas, handset ini masih belum dibekali lapisan pelindung pada area layar. Lalu menelusuri sisi frame. Sisi frame bagian bawah memiliki dual grill speaker, kemudian port jack audio 3,5 mm, lubang kecil yang berfungsi sebagai mikrofon, kemudian port micro USB. Sisi kanannya terdapat micro SD tray dan SIM tray di bagian bawah. Kemudian bagian atasnya terdapat tombol lock atau power dan juga tombol volume up and down. Sisi kiri polos dan sisi kanan juga hanya menyediakan lubang kecil yang berfungsi sebagai mikrofon. Kembali berbicara area belakang tablet ini, Samsung Galaxy Tab S2 memiliki kamera utama 8 MP, namun tidak dilengkapi dengan LED flash. Di sampingnya terdapat dua buah slot pada bagian atas dan bawah yang berfungsi untuk menempelkan case resmi dari Samsung ke bodi bagian belakang tablet besutan Samsung ini. Beralih ke bagian depan. Di atas layar terdapat kamera berukuran 2,1 MP, kemudian sensor cahaya, speaker earpiece, dan juga lampu notifikasi. Di bawah layar hanya terdapat soft key berupa tombol back dan tombol reset serta tombol Physic Home yang juga berfungsi sebagai fingerprint scanner. Perangkat tablet ini berkonsepkan unibody, sehingga cover belakang tidak bisa dilepas. Layar yang dimiliki Galaxy Tab S2 8.0 ini jelas memiliki ukuran layar 8 inci dengan resolusi 1536 x 2048 pixel. Dan layarnya pun berjenis Super AMOLED. Aspek rasio yang dimiliki Samsung Galaxy Tab S2 ini 4:3, serupa dengan Galaxy Tab A with S Pen yang sebelumnya telah kami review. Jika Anda ingin memilikinya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa handset tidak memiliki lapisan pelindung apapun di area layar, sehingga Anda harus memasangkan screen protector dari pihak ketiga. Di sisi lain, Samsung Galaxy Tab S2 8 ini memiliki color temperature 6842 Kelvin, sangat baik jika dibandingkan dengan Asus ZenPad S8.0 dengan temperatur 7338 Kelvin. Tab S2 8 ini masih cukup jauh lebih baik. Yap, setelah ini kita akan beralih ke fitur dan antarmuka. Samsung Galaxy Tab S2 8 telah menjalankan sistem operasi Android 5.0.2 Lollipop yang dibungkus juga dengan antarmuka bawaan Samsung yakni TouchWiz. Langsung beralih ke area lock screen. Pada area ini, Anda hanya akan ditampilkan waktu, notifikasi yang masuk, ikon pintas menuju dialer pada kiri bawah, dan ikon pintas menuju kamera pada kanan bawah. Sama seperti handset Galaxy dari Samsung yang lainnya. Untuk membuka layar, Anda hanya perlu mengusap layar ke arah manapun yang Anda suka. Kemudian masuk ke area home screen. Secara default,
Samsung Galaxy Tab S28 ini memiliki 3 buah halaman home screen, yang dimana halaman pertamanya atau halaman paling kiri tersedia untuk flipboard. Halaman selanjutnya untuk menempatkan aplikasi ataupun menambahkan widgets. Nah, untuk menambahkan widgets, Anda hanya perlu menahan layar sedikit lama dan akan ada tampilan seperti pengaturan wallpaper dan juga widgets. Anda pun bisa menambah halaman. Untuk menggesernya paling kanan, kemudian ada simbol plus, dan itu akan berfungsi untuk menambah halaman. Untuk menghapus halaman, Anda hanya perlu menahan sedikit lebih lama, kemudian tarik ke atas ke opsi remove. Selain itu ada cara lain, yakni mencubit layar, dan hasil yang ditampilkan akan sama dengan Anda yang ketika ingin mengatur wallpaper atau widgets dengan cara menahan layar sedikit lebih lama. Masuk ke area menu utama. Pada area ini hanya menampilkan satu buah halaman dan hanya ada opsi alfabet kemudian edit. Opsi edit ini berfungsi untuk menghapus aplikasi tanpa harus masuk ke menu setting terlebih dahulu. Lalu menelusuri halaman notifikasi. Tampilan notifikasi yang tersedia di Galaxy Tab S2 ini memiliki tampilan khas Samsung yang telah menjalankan sistem operasi Android Lollipop, di mana dibalut dengan warna yang cerah. Kemudian tersedia beragam toggle ikon pintas yang ditampilkan juga cukup banyak, seperti Wi-Fi, location, sound synchronization, Bluetooth, mobile data, dan lain sebagainya. Untuk mengedit atau menambahkan ikon pintas pada barisan toggle ini, ada opsi edit di sini, dan Anda dapat melihatnya. Anda dapat memilih atau menghapus salah satunya. Lalu di bagian bawah terdapat pengaturan tingkat kecerahan, di mana di sisi sampingnya terdapat opsi auto brightness, dan di bawahnya terdapat kolom S Finder, kemudian Quick Connect, serta di bawahnya lagi terdapat semua notifikasi yang masuk di dalam smartphone ini, maksud kami tablet ini. Beralih ke bagian pengetikan. Metode input yang tersedia hanya 2, yakni Samsung Keyboard dan Google Voice Typing. Pengetikan yang dilakukan sangatlah nyaman, meskipun Anda diharuskan untuk menggunakan 2 tangan agar pengetikan berjalan optimal. Namun, di sisi lain, pengetikan dilakukan tidak ada rasa tersendat-sendat ataupun lag, meskipun terdapat berbagai aplikasi atau games berat yang ada di Galaxy Tab S28 ini. Beralih ke fitur, di sini terdapat opsi motion and gesture, di mana isinya terdapat direct call, smart alert, mute, palm swipe to capture. Ini merupakan fitur yang juga tersedia pada perangkat flagship Samsung lainnya, yakni ada direct call. Direct call ini berfungsi ketika Anda membuka detail kontak yang ada di perangkat, lalu arahkan ke telinga, maka headset secara otomatis akan langsung memanggil kontak tersebut. Lalu Smart Alert. Ketika Anda meletakkan tablet ini dan terdapat notifikasi, nah, fitur ini akan berfungsi membuat getaran ketika Anda menggenggamnya dalam posisi tertidur. Seperti ini. Maka akan ada getaran yang menunjukkan bahwa terdapat notifikasi yang masuk pada handset ini. Kemudian ketiga, terdapat mute. Fitur ini berfungsi ketika ada panggilan, kemudian Anda mengarahkan telapak tangan Anda seperti ini, maka secara otomatis handset akan mematikan atau menonaktifkan nada dering yang masuk, sehingga incoming calls atau panggilan masuk tidak akan ada suaranya. Kemudian ada palm swipe to capture. Ini merupakan fitur yang cukup lama yang tersedia pada perangkat Samsung, di mana ketika Anda menggeser dari layar kanan ke kiri dengan cara menyapu, maka itu berfungsi untuk mengcapture screenshot atau screenshot maksud kami. Di
Di sini pun juga tersedia fingerprint seperti yang telah dibahas pada desain dan body yang terletak pada tombol home, sehingga perangkat cukup aman jika memang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Menelusuri kamera utama, ya, kamera utama yang dimiliki Samsung Galaxy Tab S28 serupa dengan Galaxy Tab S8 IV sebelumnya yang telah dirilis pertengahan akhir tahun lalu, yakni berukuran 8 megapiksel. Perbedaannya adalah di fitur perekaman video. Jika Tab S28.4 hanya mampu merekam dengan kualitas Full HD, maka Tab S2 telah mendukung perekaman dengan resolusi QHD 1440 piksel. Ya, saya akan membawa Anda masuk lebih dalam. Mode yang disajikan pada kamera utama Samsung Galaxy Tab S28 ini tersedia Auto, kemudian Pro, Panorama, Virtual Shot, HDR Redstone, Shot and More, dan Dual Kamera. Jika Anda masih belum puas, maka Anda bisa mengunduhnya. Dalam opsi mengunduh di bagian bawah, terdapat Sport Shot, Shot and Shot, kemudian Food Shot, Beauty Face, dan juga Rear Cam Selfie. Pengaturan lainnya seperti pengaturan standar, yakni terdapat Picture Size, kemudian Video Size, ada Video Stabilization, View Mode, kemudian Grid Lines, Location Tag, Preview Pictures, Storage Location, Volume Case Function, dan juga Reset Setting. Tidak lupa di sini pun terdapat efek, yakni ada Vintage, Vignette, kemudian Thin, Grayscale, Fade Color, Moody, Cartoon, dan Anda tetap masih bisa mendownloadnya. Berbagai filter yang disediakan oleh Samsung seperti Antique Filter, Sunset Filter, Lavender Filter, YouCam Flash Filter, dan lain sebagainya. Beralih ke kamera depan, pada kamera depan ini tersedia sebuah simbol beauty yang dimana dapat difungsikan untuk mengatur tingkat atau level beautify yang ingin digunakan. Kemudian juga terdapat timer, efek seperti pada kamera utama. Kemudian mode yang tersedia yakni terdapat selfie, virtual shot, dan interval shot. Untuk download, sama seperti kamera utama, terdapat sport shot, sound and shot, food shot, beauty face, dan juga rear cam selfie. Pengaturan umumnya pun terdapat picture size. Di sini paling tinggi 2,1 megapiksel dengan resolusi 16:9. Kemudian ada video size, kemudian gesture control, save picture as previewed, kemudian view mode, grid lines, location tag, review picture, kemudian storage location, volume case function, dan juga reset setting.